Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3415, 3416, 3417. Dev melirik orang-orang dari sekte Yupu, lalu berkata kepada Baiqian, "Bantu aku, bunuh semua orang ini. Aku khawatir ini agak sulit bagiku." Baiqian berkata, "Jujur, tidak akan sulit jika kamu memasukkanku," kata Dev dengan ekspresi dingin. Baiqian melihat ekspresi Dev, dia belum pernah melihat Dev dengan ekspresi seperti itu sebelumnya. "Kamu," Baiqian menatap Dev, "apa yang bisa kamu lakukan?" Dev tidak berbicara, tapi perlahan mengeluarkan pedang pembunuh naga. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan terus berkedip dan dengan cepat menutupi seluruh tubuh Dev. Meskipun Dev hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat pertama, aura yang meledak pada saat ini sangat menakutkan. Mata Baiqian membelalak dan dia menatap Dev dengan heran. Dev, sebaliknya, mengarahkan pedangnya ke sekte Yupu dan berkata, "Kamu menyakiti orang-orang di sekitarku, jadi kamu pantas mati." Pria botak itu juga terkejut dengan momentum Dev, tapi dia dengan cepat bereaksi dan mendengus dingin. "Nak, kamu berpura-pura menjadi apa? Kamu hanya kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan, beraninya kamu mengucapkan kata-kata sebesar itu?" "Benarkah?" Mata Dev sedikit menyipit, dan matanya menatap tajam dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang ini menyakiti Ji-Yun dan Helena, Dev tidak akan pernah menahan diri. Kekuatan naga dewa itu terus-menerus disuntikkan ke dalam pedang pembunuh naga, dan seberkas cahaya keemasan bersinar. Segera setelah itu, Dev menebas dengan satu pedang. Boom! Pedang ini ditebaskan, dan semburan auman naga langsung terdengar. Bersamaan dengan cahaya pedang yang naik ke langit, naga emas yang terlihat dengan mata telanjang mengeluarkan semburan auman. Melihat naga emas yang mengaum, orang-orang di sekte Yupu itu terlihat sedikit bodoh. Wus, naga emas turun dari langit dan berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya lagi. Cepat, ketika pria botak melihat ini, dia meninju dengan seluruh kekuatannya, menciptakan penghalang, dan pada saat yang sama berteriak dan mulai mundur. Sayang sekali pria kepala botak itu terlambat mengingatkan. Tidak satupun dari mereka yang menganggap serius Dev, kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan. Perang cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan 3 murid tingkat ketiga dari sekte Yupu di alam kesengsaraan langsung dipotong-potong oleh cahaya pedang itu dan langsung berubah menjadi tumpukan daging. Ada juga beberapa murid tingkat 4 di alam kesengsaraan yang kehilangan lengan dan kaki dan jelas terluka parah. Melihat situasi anak buahnya, pria botak itu merasa sedikit bodoh. Apakah ini pedang yang diayunkan oleh kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan? Kekuatan sialan ini terlalu luar biasa. Pria botak itu mengerutkan kening, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Saat ini, dia juga terkejut dan matanya membelalak. Dia tidak pernah menyangka Dev bisa sekuat itu. Kultivator tingkat ketiga dan keempat di alam kesengsaraan seperti semut di depan Dev. "Ini agak keterlaluan, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu baik, tidak heran kamu bisa melakukannya beberapa kali sehari." Baiqian menatap Dev dengan mata ambigu dan berkata, jika Baiqian bersama Dev sebelumnya, itu hanya untuk memanfaatkan garis keturunan naga Dev. Namun pada saat ini, Baiqian memandang Dev dengan sedikit cinta. Ketika Dev mendengar kata-kata Baiqian, dia tiba-tiba tampak malu dan berkata, "Berurusanlah dengan pria botak itu, dan serahkan sisanya padaku." "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Baiqian selesai berbicara, dan kemudian menatap pria botak itu. Pada saat ini, pria botak itu sedikit panik dan buru-buru mengancam, "Ratu Rubah, kami dari sekte Yupu. Jika kamu membunuhku, pemimpin sekte kami tidak akan membiarkanmu pergi. Dan kamu juga tahu bahwa kami berasal dari sekte Yupu, kalau begitu kamu akan bersikap lebih baik." "Bah, aku paling membenci kalian orang-orang dari sekte Yupu. Kamu hanya tahu cara menindas wanita. Pria sialan macam apa kamu ini?" Setelah Baiqian selesai berbicara, dia bergegas menuju kepala botak. Baiqian sangat cepat, dia tidak mengeluarkan momentum sama sekali. Dia juga tidak menggunakan kekuatan spiritual atau sihir apapun, dia hanya menyerang ke depan dengan normal. Namun meski begitu, ada beberapa bayangan yang tertinggal di belakang Baiqian, yang menunjukkan betapa cepatnya Baiqian. Pria kepala botak itu tidak punya waktu untuk bereaksi, Baiqian sudah ada di depannya. Pria kepala botak itu mencoba yang terbaik untuk menepis telapak tangannya, mencoba memblokir Baiqian, tapi Baiqian mengguncang tubuhnya sedikit dan langsung menghindar. Lalu dia menendang tubuh bagian bawah pria botak itu. Blok tendangan yang tampaknya biasa ini mengubah pria botak itu menjadi seorang Kasim. Rasa sakit yang hebat membuat kepala botak itu menjerit.
Alam kesengsaraan tingkat ke-6 di depan Baiqian, alam kesengsaraan tingkat ke-7, tidak ada cara baginya untuk melawan. Dapat dilihat bahwa orang-orang dari Sekte Yupu ini menggunakan sihir jahat untuk mengumpulkan yin dan mengisi kembali yang untuk meningkatkan wilayah mereka, tidak ada gunanya sama sekali, dan kekuatan mereka yang sebenarnya belum tercapai. Terlebih lagi, tanpa menahan diri dan menghadapi persaingan hidup dan mati, itu tidak akan berhasil jika seseorang hanya meningkatkan wilayahnya dan tidak memiliki kekuatan tempur yang sebenarnya. Harus diketahui kalau Baiqian, sebagai satu-satunya wanita di antara 3 penguasa dan 4 raja, selalu didiskriminasi. Dan dia sering diintimidasi. Jika bukan karena bantuan Helena pada waktu itu, Baiqian mungkin tidak akan mencapai level ini. Dan setelah itu, Baiqian mengambil langkah demi langkah, berlatih terus-menerus untuk mencapai alam kesengsaraan tingkat ke-7, yang berbeda dengan pria botak itu. Sangat lemah, Dev melihat pria botak itu ditendang oleh Baiqian, membuatnya tersingkir dari pertarungan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan terkejut, "Jika aku tahu dia adalah pria yang tidak berguna, aku tidak perlu memintamu melakukannya, aku akan melakukannya sendiri." "Bunuh saja dia." Baiqian tersenyum, lalu melangkah mundur. "Kamu bisa melakukannya sendiri, aku hanya ingin mengagumimu dan melihat betapa kuatnya kamu." Dev tersenyum, memegang pedang pembunuh naga itu sejenak, lalu bergegas ke depan. Menghadapi beberapa kultivator yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-3 dan ke-4, Dev sudah percaya diri. Seorang kultivator dari alam kesengsaraan tingkat pertama, bertarung melawan 4 atau 5 kultivator dari alam kesengsaraan tingkat ke-3 atau ke-4. Tidak ada yang akan mempercayai ini kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang Baiqian melihatnya dengan matanya sendiri, dia harus percaya pada Dev, orang ini memang memiliki bakat. Dalam beberapa menit setelahnya, akhirnya, semua kultivator dari Sekte Yupu itu jatuh ke tanah. Dev tidak membunuh mereka, dia hanya memotong tangan dan kaki mereka. Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga di tangannya, lalu memandang Tuan Miao dan Cai Hongwei. Orang-orang ini langsung mengerti dan bergegas maju dengan senjata di tangan, mencincang orang-orang dari Sekte Yupu menjadi beberapa bagian. Dev sengaja menahan diri agar Tuan Miao dan yang lainnya membalas dendam. Setelah membunuh orang-orang di Sekte Yupu, Tuan Miao dan Cai Hongwei menemukan Dev dan memohon, "Tuan Chen, tolong bantu saya untuk menyelamatkan Miao Miao dan Qianan sesegera mungkin. Jangan khawatir, saya akan pergi sekarang dan biar Helena saja yang menunjukkan jalan. Kalian dapat mencari tempat untuk beristirahat di sini." Dev meminta Helena untuk memimpin jalan menyelamatkan Miao Miao dan Cai Qianan. Yang lain istirahat, lagi pula banyak orang yang terluka, dan mengikutkan mereka juga akan menambah beban. "Terima kasih banyak, Tuan Chen." Tuan Miao dan Cai Hongwei berlutut lagi di hadapan Dev. Dev buru-buru membantu mereka berdua berdiri. "Dev, aku datang ke medan perang para dewa dan iblis ini untuk mencari harta karun, bukan untuk menyelamatkan orang. Apakah kamu lupa bagaimana kamu berjanji padaku? Apakah kamu merasa bahwa kamu memiliki kemampuan dan kamu tidak membutuhkanku lagi?" Baiqian berkata sangat tidak senang. "Anda membuang-buang waktu untuk menyelamatkan orang lain. Anda harus tahu bahwa di medan perang ini, waktu adalah yang paling berharga. Jika kamu tidak mengikutiku, kamu tidak akan bisa mengatasinya sendiri. Paling buruk, kamu bisa terus meningkatkan jumlahnya." Dev tidak punya pilihan selain menjual tubuhnya lagi. Paling buruk, tambahkan beberapa kali sehari, Anda tidak bisa mengabaikannya begitu saja. "Tuan, apa maksudnya berapa kali Anda harus menambahkannya?" Helena bertanya dengan rasa ingin tahu. "Berhentilah bertanya, ini adalah rahasia di antara kami berdua." Dev tidak membiarkan Helena bertanya. Helena memandang Baiqian dan berkata, "Ratu Rubah, rahasia apa yang kamu miliki dengan Tuan Dev? Mengapa kamu masih begitu misterius? Tidak peduli apapun yang terjadi, demi kami, kamu harus membantu menyelamatkan orang itu, karena kedua gadis itu juga temanku." Helena meminta Baiqian untuk pergi bersamanya. Meskipun Dev bisa menyingkirkan Sekte Yupu, tapi dikhawatirkan dia akan sulit menyelamatkan Miao Miao dan Cai Qianan. Ketika Baiqian melihat Helena memohon belas kasihan, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, demi kamu, aku akan membantumu dengan ini, tapi aku juga meminta bagian dari tambang abadi itu." "Tidak masalah," Dev langsung setuju. Tanpa bantuan ahli seperti Baiqian, bahkan jika Dev dan yang lainnya menemukan cara untuk menyelamatkan Miao Miao dan Cai Qianan, hampir mustahil untuk menduduki tambang abadi. Mereka tidak dapat bertahan, lagi pula, banyak dari mereka yang terluka parah, dan Dev masih mewaspadai Qi Pei Jia, khawatir Qi Pei Jia mencarinya dan menemukannya. Ayo Perk, melihat Dev setuju, Baiqian setuju untuk pergi bersamanya. Helena memimpin mereka berdua menuju tambang abadi, mereka bertiga sangat berhati-hati sepanjang jalan. Tidak jauh di depan, Helena menunjuk ke depan dan berkata, pada saat ini, Dev juga dengan jelas merasakan bahwa suasana di area ini berbeda dari tempat lain. Ayo kita menyelinap dan jangan membuat musuh waspada, Dev memperingatkan. Bagaimanapun, mereka ada di sana untuk menyelamatkan orang, bukan untuk berkelahi. Jika mereka ditemukan oleh pihak lain, mereka akan menjadi sangat pasif. Mungkin nyawa Miao Miao dan Cai Qianan akan dalam bahaya.
Mereka bertiga menyembunyikan aura mereka dan diam-diam mendekati tambang abadi. Segera mereka bertiga sampai di lereng bukit, dan kemudian melihat tidak jauh dan menemukan sebuah lubang besar di pegunungan di depan, dan di pintu masuk lubang tersebut, ada 5 atau 6 kultivator yang berpatroli bolak-balik. Gua ini adalah tambang abadi. Kami menemukannya secara tidak sengaja. Kami awalnya ingin mendapatkan biji abadi lagi, tetapi orang-orang dari Sekte Yupu mengetahuinya dan mulai mengejar kami. Helena memandang ke arah orang-orang dari Sekte Yupu yang tidak jauh dari situ, mengertakkan gigi dan berkata, jika saya tidak diturunkan ke dunia sekuler, saya pasti sudah memotong orang-orang ini menjadi beberapa bagian. Apa, kamu sudah bertahun-tahun tidak melihatku? Apakah kamu sudah terlempar ke dunia sekuler? Baikian bertanya dengan heran. Helena mengangguk, dan Baikian ingin terus bertanya, tetapi saat ini, sekelompok orang berjalan menuju gua. Berhenti bicara, seseorang akan datang. Dev segera menyuruh Baikian dan Helena untuk berhenti bicara. Ada lebih dari 20 orang dalam kelompok ini, semuanya mengenakan pakaian berwarna merah tua dan topi di kepala mereka. Penampilan mereka tidak terlihat dengan jelas, tetapi mereka jelas berasal dari geng yang sama. Orang-orang dari Sekte Gadis Giok. Baikian mengerutkan kening saat melihat orang-orang ini datang. Sekte Gadis Giok, apakah ini semua wanita? Dev bertanya dengan heran. Baikian mengangguk, mereka semua wanita. Sekte Gadis Giok dan Sekte Yupu berkolusi satu sama lain. Kedua sekte ini sering mendamaikan yin dan yang satu sama lain. Kali ini Sekte Yupu menemukan tambang abadi, dan tanpa diduga semua anggota Sekte Gadis Giok juga terlibat. Wajah Baikian terlihat sedikit jelek, dan ketika berbicara tentang Sekte Gadis Giok, Baikian tampak sangat marah. Bah, Sekte Gadis Giok ini semuanya omong kosong, semuanya pelacur kecil. Aku mendengar tentang Sekte Gadis Giok ini bertahun-tahun yang lalu. Helena meludah keras setelah mendengar tentang Sekte Gadis Giok, agak sulit untuk ditangani sekarang. Tiba-tiba ada begitu banyak orang. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk bergabung untuk menyelamatkan orang. Dev mengerutkan kening. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Miao Miao dan Cai Qianan. Melihat ekspresi Dev yang bermasalah, Baikian berkata, kalian berdua tetap di sini sementara aku mencari bantuan. Hanya kita bertiga, tidak akan bisa menangani situasi ini. Baikian berencana membunuh mereka dengan meminta bantuan kepada ketiga kaisar dan 4 raja binatang monster. Saya akan mencari mereka, dan kalian tidak perlu khawatir dengan orang-orang dari Sekte Yupu dan Sekte Yunu ini. Cepatlah, jangan sampai terlambat. Aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada kedua gadis itu, kata Dev pada Baikian. Aku tahu. Setelah Baikian selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang tanpa jejak. Bersambung.